biar papa tuh cepat mampus, tau nggak? Terima kasih ya atas perlakuan kasar kamu. Kamu udah membuat eyang aku sakit jantung, tau nggak? Kondisi dia kritis. Dan kami semua hampir kehilangan dia. Sekarang lo harus lihat permainan gue, Trent. Seperti yang lo bilang, kita ini partner dalam kejahatan. Tunggu. Gue harus menunggu sampai bisa gue dapetin. Dirga, lo harus menikah dengan gue. Harus. Dan sekarang, kamu harus berhasil menguasai kerajaan bisnis papa. Gak usah khawatir. Gadis itu anak yang baik. Dia sangat mencintai lo. Dan dia gak mau kehilangan lo. Dia pasti datang kemari dan minta maaf sama Eyang. Tapi dia lagi marah banget sama gua, Far. Cintanya dia ke lo yang bikin dia datang kemari. Setelah minta maaf, kemudian semuanya kembali seperti semula, Gak. Gue sih juga berharapnya begitu, Far. Thanks ya, Far, ya. Lo udah setia nemenin gue selama ini. Dan sekarang gue yakin, gadis pasti sebentar lagi datang. Makasih ya, Joy. Lo udah mau jemput gue buat datang ke rumah Eyang. Gak apa-apa, Dis. Gue seneng kok kalau lo bisa pegang sama gue. Jai! Ngapain sih kamu sama perempuan ini? Mi, Joy mau nganterin gadis ketemu sama Eyang, Mi. Udah. Tinggalin dia. Masuk mobil sekarang. Lagian kamu mau kemana sih? Joy mau nganterin gadis ketemu sama Eyang. Gadis mau minta maaf, Mi. Apa kamu bilang? Udah tahu si gadis ini selalu bikin kacau, Joy. Saya hanya mau... Diam kamu. Joy, masuk mobil sekarang juga. Tinggalin gadis ini di sini. Mi, gadis nggak salah, Mi. Joy nggak mungkin ninggalin gadis. Apa kamu bilang? Gadis nggak salah. Joy, inget dong. Dia udah bikin pesta kita kacau. Eyang sakit jantung juga gara-gara dia. Pantas aja Dirga itu meninggalkan kamu, gadis. Mi, gadis cuma... Mami sekarang baru ngerti kenapa Dirga menyesal jatuh cinta sama dia. Mi, yang salah tuh Dirga, Mi. Dirga waktu itu lagi emosi. Bisa-bisanya kamu bela-belain dia. Masuk mobil sekarang juga. Dis. Dis. Please. Kamu jangan pergi, Dis. Udah, Joy. Tinggalin aja deh. Udah deh, Joy. Kasih aja dia ongkos untuk naik angkot. Om, gadis ini sahabat Joy, Om. Joy nggak mungkin ninggalin gadis, Om. Oke, Joy. Tapi ingat, jangan coba-coba kamu bawa dia ke rumah. Ingat itu. Ada-ada aja. Dan inget juga ya, jangan bawa lagi temen kameramen kamu itu. Ngerti? Dis, sebaiknya lo jangan ke rumah gue sekarang ya. Iya, Joy. Dis, sekarang lo bener-bener dalam pelukan gue.
Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Jauhkanlah saya dari jalan yang tidak Engkau ridhoi. Hanya kepadamu lah aku meminta perlindungan. Dirga jahat. Ternyata dia selama ini nggak pernah cinta sama gue. Dirga nggak ada. Dan HP-nya bunyi. Untuk apa lagi kamu nelpon Dirga? Ngapain lo di sini, Ga? Lo lihat sendiri kan? Gadis ternyata nggak datang. Dia tuh emang nggak peduli sama masalah keluarga gue. Dan dia tetap merasa nggak bersalah. Gue nggak nyangka ya. Ternyata dia tuh benar-benar berubah, Far. Kalau gitu biar gue ke rumahnya dan mohon dia datang kemari. Jangan, Far. Mulai sekarang, gue udah nggak kenal lagi sama perempuan jahat yang bernama Gadis. Gue dan keluarga gue udah cukup menderita gara-gara dia. Sekarang semuanya udah selesai. Dirga, ibu mau bicara sama kamu. Saya permisi dulu. Ada apa, Bu? Ibu kelihatannya banyak masalah. Ibu tahu siapa yang jadi sumber pertengkaran antara kamu dengan Gadis. Ibu sendiri juga gak nyangka kenapa mereka bisa setega ini sama kita. Mereka itu emang orang jahat, Bu. Aku harus kasih mereka pelajaran. Jangan, Nak. Jangan. Ini nggak bisa dibiarin, Bu. Jangan, Ibu bilang. Kasihan eyang kamu. Ya terus gimana, Bu? Kita harus menunggu. Kita harus duduk tenang sementara mereka menghancurkan kita. Kita harus lebih hati-hati dalam menghadapi mereka. Karena setiap saat mereka akan mencari peluang supaya kita bisa hancur semuanya. Kalau gitu, kita harus keluar dari rumah ini. Jangan. Apa kamu tega biarin eyang tinggal sama mereka? Kasihan eyang, Nak. Mulai sekarang, kita harus jaga eyang dari ancaman ini. Ya. Baik, Bu. Tapi saya nggak akan tinggal diam. Gue harus kasih tahu ini semua ke Tante Leta supaya mereka dihancurkan. Jangan gue kasih tahu masalah ini ke Tante Arleta. Biar ini menjadi senjata gue sekarang. Mas, mereka udah mencoba membunuh ibu, Mas. Mensabotase proyeknya, Mas. Dan mereka juga udah mengganggu hubungan Mas dengan Gadis. Gimana kita bisa tinggal tenang di rumah ini? Nar, Mas juga setuju dengan kamu. Tapi kita harus punya bukti dulu untuk ngelawan mereka, Nar. Mas sekarang lagi berpikir, gimana caranya, Nar? Kita nggak bisa ngelawan mereka sendirian. Kita butuh seseorang untuk jadi mata-mata buat kita. Tapi siapa ya? Saya tahu, Mas. Siapa yang bisa membantu kita? Lu berdua pergi sana. Pak Sudirja lagi sakit tahu. Saya mau ketemu Dirga. Sebentar aja, Pak. Nggak bisa. Kenapa, Pak? Dirga, Mince? Bang Miko? tolongin kita dong. Please deh, Dirga. Cuman kamu yang bisa nolongin kita. Tolongin kami ya. Ada apa, Bang?
Abang cerita dong. Rumah kita tadi malam kebakaran. Jadi kita nggak punya tempat tinggal lagi. Boleh nggak kita tinggal di sini? Betul, Dirga. Apa yang dikatakan Mince, semua benar. Apa nggak kasihan melihat kami? Kami nggak ada tempat tinggal lagi. Eyang, Bang Miko dan Mince adalah sahabat terbaik saya, Eyang. Mereka sering menolong saya waktu saya susah, Eyang. Dan sekarang mereka sedang ada musibah. Jadi boleh nggak, Eyang? Misalkan mereka tinggal di sini untuk sementara. Jangan sampai dua orang cebol ini tinggal di sini. Menjijikkan. Boleh nggak, Eyang? Saya nggak tahu, Eyang, gimana saya bisa membalas semua kebaikan mereka. Silahkan, mereka boleh tinggal di rumah ini. Sial. Perempuan tua ini juga tidak punya otak. Kalau boleh, mereka boleh kerja di sini ya, Yang? Boleh. Mulai hari ini mereka tinggal di rumah ini dan ikut membantu pekerjaan rumah. Eyang akan menggaji mereka. Makasih, ya. Yes. Eke bisa ditinggal di sini. Makasih, Yang. Makasih. Di luar itu kan ada dua orang cebol. Kenapa lagi sih? Ya siapa lagi kalau bukan temennya Dirga? Yang satu cebolnya bencong. Yang satu lagi cebolnya aduh jelek banget tau nggak? Dan yang lebih gila lagi, dua orang cebol itu mau tinggal di rumah ini. Saya sih nggak ada masalah. Toh rumah ini lumayan besar. Dua orang cebol itu nggak akan mungkin bikin rumah ini menjadi sempit. Aku itu nggak nanyain kamu setuju atau nggak setuju. Bodoh amat deh. Tapi aku tuh kecewa sama mama kamu. Kecewa kenapa lagi sih? Ngapain sih mama kasih kerjaan dua orang cebol itu? Bikin masalah aja. Daripada kamu musingin dua orang cebol dan membicarakan hal-hal yang nggak penting, lebih baik kamu musingin suami kamu ini yang ganteng, yang hari ini akan menjadi bos, menggantikan Sudirja Sulaiman. Jadi bos. Siap, bos yang ganteng. Tahu gak sih, sekarang saya mau ke dapur. Saya mau bikinin kamu nasi goreng spesial yang sangat lezat. Oke. Kalau gitu, tolong kamu siapkan makanan di atas meja. Oh ya, nasi gorengnya pakai sosis seperti biasa. Siap, bos. Masa depan kita tergantung dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Camkan itu, sayang. Oke. Aku ke dapur dulu ya. Nah, mulai sekarang Bang Miko sama Mince akan tinggal di kamar ini. Yes. Mulai hari ini Eke tinggal di rumah konglomerati. Ya Kak Miko. Mas, sebenarnya saya yang udah nyuruh Bang Miko sama Mince untuk jadi mata-mata di rumah ini. Betul, Dirga. Kata Danar, kamu dalam kesulitan. Jadi, rumah Bang Miko tuh nggak kebakaran? Enggak. Gila, Nar. Ide lo brilian banget. Kenapa nggak gue mikirin aja? Lagian sih, iya lupa sama Eke. Ya enggak lah, Mince. Gue tuh nggak mungkin lupa. Oke, jadi mulai sekarang, kalian sudah bisa memata-matai Joy, Pramudia, Aleta, dan Gildi. Enggak? Buruan!
Gue udah telat nih. Udah, jangan. Sekarang lebih baik kalian berangkat sekolah dulu ya, daripada terlambat. Pamit. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mince, Miko, Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Dunia seakan berhenti berputar melihat Arleta ada di dapur memasak nasi goreng. Aduh, nggak lucu ah. Mas memang tidak ingin melucu kok, tapi Mas betul-betul bangga. Mau masak buat siapa, Say? Ya, buat Pramudia. Ini kan hari pertama dia menggantikan Pak Tua itu. Bentar lagi kan Pak Tua itu akan rampung. Mas jadi tambah bangga deh punya adik seperti kamu. Ternyata kamu itu tidak hanya punya pikiran jahat, tapi juga punya hati yang baik. Sebenarnya sih bukan baik hati, tapi ini cerdik. Dan ini adalah bagian kecerdikanku. Biar Mas Pram makin nurut sama aku. Oh. Tapi ngomong-ngomong, tolongin Mas dong, minta duit 2 juta. Buat apa lagi sih? Mas perlu untuk bayarin anak buah Mas. Anak buah yang mana lagi? Kamu tuh mau melenyapkan siapa lagi sih? Udah deh, semua ini Mas lakukan untuk memperlancar usaha kita untuk mendapatkan ini. Udah, matiin dulu. Mampus nih ya. Makan tuh nasi goreng pakai lada. Makasih ya, Say. Kenapa sih? Situ suka bener ngalangi jalan orang. Lap yang bersih ya. Awas kalau enggak. Baik, Bos. Baik bos. Tabukin duit gagu. Nih. Kak Miko, Eki udah tuangin lada ke nasi gorengnya Arleta. Bagus. Sekarang abang ikutin kemana Gilby pergi. Tapi hati-hatinya Kak Miko, soalnya Eki nggak enak perasaan, ya. Goreng spesial ala Arleta. Coba bos. Pakai sosis. Pakai sosis. Wow, ini enak ya. Tapi Terima kasih sayang. silakan sayang. Silakan dimakan, my boss. Saya makan, kamu mana makanannya? Duh, hari ini kan spesial buat kamu. Liatin kamu makan aja, pasti aku seneng banget. Ayo. Terima kasih sayang. Makan ya. Kamu kenapa? Enak. Aku nggak yakin sih makananku enak. Aku cobain ya. Nggak usah. Sebentar sayang, aku cobain dulu.
biar mampus ye. Itu akibatnya kalau berani jahat sama suami engke. Kenapa jadi gini? Ini pasti ada yang ngerusak tuh gak? Aduh sorry sayang. Sorry ya. Iya, pokoknya ntar Eke selesaiin semua deh, jangan cerewet. Ini juga mau berangkat ah. Gak. Eyang kamu gimana, Gak? Dis, udah. Bukan waktunya lagi lo tuh bersedih, Dis. Lo harus gembira dong. Gue gak bisa seneng. Gue tahu Dirga lagi marah sama gue. Karena kemarin gue gak bisa datang ke rumahnya. Oh, jadi menurut lo Dirga marah karena lo nggak datang kemarin? Ya udah, kalau lo nggak keberatan, biar gue jelasin sama Dirga ya. Gak usah. Gue juga belum maafin Dirga kok. Gue cuma ngerasa gak enak aja karena kemarin gak jenguk Eyang. Dis, Eyang tuh udah sembuh. Asal lo tahu, Dis, Eyang kena serangan jantung. Itu bukan karena lo, Dis. Itu ulah Dirga. Maksud lo? Apa yang Dirga dan Farah lakuin, itu benar, Dis. Dis, sekarang lo semakin percaya sama hasutan gua. Pan, nanti sore nonton yuk. Emang ada film yang bagus ya, Gak? Ya, kita ke bioskop aja dulu. Misalkan ada yang bagus, kita nonton. Kalau nggak kemana, kek? Gue suntuk banget nih. Oke deh kalau gitu. Gak. Aku minta maaf. Udah, Adis. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Selama ini ternyata aku hanya ngabisin waktu sama kamu. Nggak ada gunanya, tau nggak? Percuma. Harusnya gue nggak boleh sekasar itu. Gue tahu Gak, lo masih sayang sama gadis. Lo cuma pura-pura marah. Harusnya lo lupain aja gadis sekarang dan kepelukan gue. Maaf, Eke sedikit agak terlambat. Tapi namanya juga nunggu duit trek. Lagian salah kalian sendiri sih. Susah sekali dihubungi. Oh iya bos, nomor kami sudah ganti bos. Kenapa sih? Kalian tuh genit banget, tiap sebentar ganti nomor, ganti nomor, ganti nomor. Kan kita jadi susah ngubunginnya. Biasa bos, biar gak kelacak sama polisi. Pinter juga. Ya udah deh. Sekarang berapa nomornya yang baru? 081 616 22921. Oke. Gimana? Deh. Oke. 0816 16 22 921. Aku nggak kepingin hubungan kita seperti
Kak Gadis sama Mas Dirga, mereka selalu bertengkar, selalu ribut, selalu salah paham. Aku juga nggak mau kayak gitu. Aku sih berharap hubungan kita bisa baik-baik aja. Romantis, nggak boleh cemburu, boleh sih, tapi dikit aja. Soalnya aku Aku cinta banget sama kamu, Ri. Tapi kamu janji ya, kita nggak bertengkar. Kalaupun kita bertengkar, kita bakal nyelesain masalahnya dengan kepala dingin, secara baik-baik. Iya. Oh ya, Nar, aku punya sesuatu buat kamu. Nih. Tangan kamu kenapa? Enggak kok, enggak kenapa-napa. Aku bantuin mama aku nyuci pakai mesin cuci. Terus karena keburu-buru, jadinya aku kejepit. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok. Kamu nggak bohong kan? Iya, aku nggak bohong kok. Gue tahu lo lagi merhatiin gue, Dis. Apa lagi rencana lo hari ini? Untuk menjatuhin Dirga di depan Gadis. Apa nggak cukup? Cuma bermain basket kayak tadi? Parah. Lo inget ya? Lo sekarang jadi partner gue. Jadi, kalau lo sampai macam-macam sama gue, buku diari lo akan gue kasih sama Dirga. Oke. Ya udah kalau gitu, gue mau minum dulu. Lo nggak tahu kalau Dirga udah tahu kebusukan lo. Sekarang lo terlempar dan Dirga akan jatuh ke pelukan gue. Ayo. Lama banget sih. Ini kesempatanku untuk keluar. Gua harus cari taksi sekarang. Gua harus segera ke rumah Dirga. Itu benar nggak sih? Kok cebol itu ada di situ? Salah lihat deh kali. Kenapa pintu belakang ini bisa kebuka ya? Apa dia selama ini ngikutin Eka? Bahaya nih.
Kenapa kalian semua menunduk? Angkat kepala kalian! Saya mau bertanya sama kalian. Dan jawab dengan jujur pertanyaan saya. Siapa di antara kalian semua yang mengerjain masakan nasi goreng saya? Siapa? Kamu? Bukan saya, Nyonya. Benar. Siapa dong? Nggak tahu, Nyonya. Pasti kamu. Bukan saya, Nyonya. Siapa dong? Kamu! Bukan saya, Nyonya. Kamu yang terakhir. Sumpahnya, bukan saya. Dasar pembantu-pembantu tolong. Awas ya. Kalau di antara kalian berempat ada yang bohong, saya tidak akan segan-segan menggorok leher kalian semua. Ngerti? Ngerti nggak? Ya udah, sekarang pergi dari sini, pergi. Jangan-jangan ini perbuatan hari ini. Bisa jadi karena dia mau membalas perbuatan saya. Ya Gilby, kenapa? Say, tolong coba dicek ya. Itu orang-orangan sawah ada di rumah nggak sih? Ada apa lagi dengan cebol itu? Tadi rasanya kok Mas ngelihat dia ngikutin Mas. Terus pintu belakang mobil juga kebuka. Apa Mas salah lihat? Jadi tolong dicek deh Mas, jadi penasaran deh, ya? Oke. Sialan tuh cebol. Mana ya si cebol itu? Ternyata si cebol itu lagi mandi. Tapi cebol bencong apa cebol jelek? Tapi siapa dia ya? Kamu udah keluar belum, Mince? Mince? Aku sudah mau keluar nih, telanjang. Dia mau keluar telanjang. Berarti dua cebol itu emang ada di rumah. Aku akan telepon Gilby. Iya, saya gimana? Aduh, dua cebol itu ternyata ada di rumah. Yang jelek juga ada di rumah? Iya, si cebol jelek itu ada di rumah. Yang bener sih. Tadi Mas yakin bener loh ngelihat dia. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku tuh bener-bener dengar dia tuh manggil-manggil Mince. Tahu nggak? Dia mau keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang. Ya udah deh, ya udah. Makasih ya saya. Terus tadi siapa ya? Cendolnya mengandung formalin kali. Mas! Bu, Mince pijit lagi ya? Nggak usah deh, ibu nggak apa-apa kok. Kenapa? Nggak suka Eke pijit ya, Bu? Bukannya gitu, Mince. Ibu tuh kalau dipijitin malah jadi geli soalnya. Please deh, Bu. Kali ini aja. Soalnya ini pijitan terapi dari Cina. Kalau dipijit, bisa bikin otak jadi rileks. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong, pernah nggak Dirga cerita tentang Eke? Nggak tuh? Mertua jahat. Iya, ibu inget kok. Dirga pernah ceritain soal Mince 2 kali. Ibu juga sangat berterima kasih sekali sama Mince karena udah baik sama Dirga.
Nah, gitu dong. Itu baru namanya mertua tercinta. Iya, Dirga juga pernah cerita kok soal Miko. Katanya Miko baik sama dia. Ngapain si cebol banci di sini? Maaf Arini, saya cuma mau tanya. Tadi kamu ke dapur nggak? Sepertinya nasi goreng saya ada yang memberi sesuatu. Saya tuh dari pagi belum ke dapur sama sekali. Ya udah kalau gitu makasih ya. Bu, Ibu tahu nggak? Eke yang masukin lada ke nasi gorengnya. Kamu? Jahil banget sih kamu. Habisnya dia jahat sama Dirga, Bu. Danar sama ibu tercinta. Yes. Lo kenapa, Far? Kelihatannya lagi ada masalah gitu. Enggak, gue cuma lagi sedih. Sedih kenapa? Tiba-tiba gue inget sama bapak gue. Udahlah, Far. Kita boleh sedih, tapi kita nggak boleh terus-terusan sedih. Lo ikhlasin aja. Almarhum bokap lo pasti di surga. Enggak, gue boleh nggak minta tolong sama lo? Ya pasti dong, Far. Kalau gue bisa, pasti gue lakuin. Tolong anterin gue ke kuburan bokap gue ya. Oke? Tapi sebelum itu, kita ke toko bunga dulu ya. Makasih. Gue akan jebak lo, Gak. Akhirnya gue selamat juga dari si jelek itu. Aku mandi dulu ah. Mana mungkin setan cebol itu ada di rumah? Berarti dia sengaja ngikutin Eka. Dia pengen mata-matain Eka. Emang lu mau pergi kemana, Far, sama Dirga? Rahasia dong. Pokoknya gue nggak mau ngebahas masalah itu. Wah, pasti tempatnya seru ya. Lu kayaknya nggak mau diganggu gitu deh. Iya dong. Gue cabut dulu ya. Oke, ntar cerita sama gue ya. Iya. Joy, Gadis. barusan gue dengar Farah ngomong kalau dia mau pergi sama Dirga. Pergi kemana, Joy? Enggak, Dis. Farah nggak ngomong apa-apa kok. Lu salah denger kali. Please, Joy, jangan bohong sama gue. Dis, gue nggak tahu. Sekarang gue tanya satu hal sama lo. Apa di antara Farah dan Dirga ada hubungan?